Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengetok putusan terkait sistem pemilu 2024 pada hari ini. Putusan itu merupakan hal yang paling dinanti banyak pihak jelang pemilu 2024. Penyelenggara pemilu yang saya mengamati seluruh dinamika ini. Itu saja yang saya ingin pesankan sebagai rasa sayang saya pada bangsa. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan keputusan gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, pembacaan putusan perkara bernomor 114 ini sudah diagendakan sejak beberapa hari lalu dan telah diinformasikan kepada pihak pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait dalam gugatan itu. Kita sudah sampai ke tahapan mengagendakan sidang pengucapan putusan, kan begitu. Jadi sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juni jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Penyelesaian perkara gugatan sistem pemilihan umum proporsional terbuka ini berlangsung cukup lama, namun bukan berarti MK menunda-nunda. Fajar pun menyatakan pengucapan putusan mengenai sistem pemilu itu pasti selalu tidak mungkin memuaskan semua pihak, dan hal tersebut adalah wajar. Mahkamah Konstitusi itu pasti selalu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang merasa tidak puas, itu kan biasa gitu dan wajar gitu. Nah, bagi Mahkamah Konstitusi tentu perkara itu diproses sebagaimana ketentuan hukum acara, kemudian putusannya, ini yang sering saya sampaikan, putusannya itu ya majelis hakim mendasarkan pada 1, fakta yang terungkap di persidangan, 2, alat bukti, 3, keyakinan hakim. Sudah begitu perkara itu diputus, berarti tugas Mahkamah Konstitusi selesai. Persoalan ada yang tidak puas, yang bilang ini tidak adil, ada yang bilang adil, ini bagus, atau apapun itu ya monggo saja. Sebelumnya, sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu digugat oleh sejumlah orang, yang beberapa diantaranya berasal dari partai politik. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Berikut pemirsa timeline perjalanan uji materi Undang-Undang Pemilu 2024 berproses ke Mahkamah Konstitusi yang pasal yang diujinya. Perjalanan uji materi Undang-Undang Pemilu 2024 dimulai pada 14 November 2022 di mana 6 orang mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Lalu dilanjut tanggal 23 November 2022, MK menggelar sidang perdana dengan jadwal pemeriksaan pendahuluan 1. Lalu pada tanggal 15 Juni 2023, MK membacakan putusan. Sesudah sidang pertama ada sejumlah sidang yang sudah digelar. Hingga hari ini akan dibacakan putusan MK mengenai uji material dari UU Pemilu 2024. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan uji materi sistem pemilu pada Kamis 15 Juni 2023. Ya, lalu apa harapan para politikus di parlemen? Simak kabarnya berikut ini. PDI Perjuangan itu sudah setuju pemilu terbuka. Ya. Saya ikut paripurna. Ya. Di panja persetujuan pertama terbuka. Ya. Di paripurna terbuka.
Jadi PDI Perjuangan itu adalah partai yang tidak ada voting sewaktu persetujuan undang-undang pemilu antara opsi terbuka dan tertutup. Terus dengan demikian tidak ada persoalan. PDI Perjuangan ini menyiapkan sekarang ini dalam sistem yang terbuka. Itu loh. Ya. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini ya, anti sistem terbuka. Enggak benar. Pertama dari sisi kesiapan ya, pribadi maupun dari partai PKS kita siap apapun pilihan sistemnya. Namun demikian PKS punya pilihan agar ini tetap dilaksanakan secara proporsional terbuka. Karena itu lebih dekat kepada konstitusi dan juga lebih dekat pada pilihan masyarakat untuk memilih anggota DPR-nya. Ya, berkaitan dengan putusan MK, saya pertama yakin bahwa keputusan itu akan diputuskan dengan sistem terbuka. Karena menurut saya bahwa sistem terbuka ini juga sudah merupakan keputusan MK pada saat yang lalu. Ya kan? Pada tahun 2009 itu, Pileg 2009 itu, di mana kan kita semi terbuka. Bukan tertutup waktu itu ya, setengah terbuka, setengah tertutup, tapi diputuskan terbuka penuh. Nah, sehingga dengan demikian ini kan kelembagaan, bukan personal hakimnya. Ya, kami berkeyakinan MK akan menjaga marwahnya, akan menjaga independensi dan profesionalitasnya dengan tetap memberlakukan sistem pemilu secara terbuka. Karena memang usulan tertutup tidak memiliki legal standing yang kuat. Nah, jadi PKB bersama 8 partai lainnya konsisten agar sistem pemilu tetap seperti yang berlaku saat ini. Kalaupun mau ada perubahan itu bisa berlaku, akan pembahasan diberlakukan tahun 2029. Ya. Karena proses sudah berjalan jauh, kalau tiba-tiba diubah itu akan menimbulkan masalah besar bagi proses demokrasi yang sedang berjalan.